Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nanda dari kelas PSDIA dengan NPM 1506141. Di sini saya akan membahas materi tentang Python esensial 1, hasil dari kerja kelompok kami, di mana akan membahas 4 modul, modul 1 sampai dengan modul 4. Nah, yang pertama modul 1, subbab 1.1. Yang pertama yaitu ada cara kerja sebuah komputer. Secara alami, komputer akan mendapat eh, menghitung ini, tetapi komputer tidak mengetahui hal-hal seperti jarak, kecepatan, atau waktu. Karena itu, perlu untuk menginstruksikan komputer untuk menerima input angka yang mempresentasikan jarak, menerima input angka yang mempresentasikan waktu tempuh perjalanan, melakukan kalkulasi dan menyimpannya ke dalam memori komputer, dan menampilkan hasil perhitungan ke dalam format yang dapat dibaca manusia. Kemudian keempat aksi sederhana inilah yang membentuk sebuah program. Karenanya sebuah program membuat komputer dapat berguna. Tanpa program, bahkan superkomputer sekalipun tidak lebih dari sebuah objek. Sebuah program tersusun dari bahasa yang dikenal dengan bahasa mesin. Nah, berikut adalah cara kerja komputer. Pertama ada input. Setelah input ada sebuah proses. Nah, kemudian di situ akan menampilkan sebuah output. Dan kemudian terdapat feedback. Kemudian ada bahasa mesin versus bahasa pemrograman. Bahasa mesin sulit dipelajari oleh manusia, sedangkan bahasa mesin adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka diciptakanlah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dimengerti oleh manusia, sehingga manusia dapat membuat program bahasa pemrograman yang membuat program komputer seperti apa yang diinginkan sesuai dengan bahasa yang sesuai agar dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman yang diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Kemudian sebuah program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman dikenal dengan source code atau kode program. Sedangkan file yang berisi source code dikenal dengan source file. Selanjutnya terdapat kompilasi, dan interpretasi. Kompilasi adalah yaitu source code dari bahasa pemrograman tingkat tinggi diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Namun tindakan ini harus diulang setiap kali memodifikasi source code. Sebagai contoh, pada OS Windows, hasil kompilasinya dalam bentuk file berekstensi X. Kemudian interpretasi itu menerjemahkan source code setiap kali ingin dijalankan. Program yang melakukan terjemahan ini dikenal dengan interpreter karena ia menginterpretasikan kode setiap kali source code ingin dieksekusi. Selanjutnya ada Python. Nah, Python ini bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan secara luas. Kemudian diterjemahkan menggunakan interpreter, orientasi objek, berasal dari serial sketsa komedi televisi dibuat Monty Python's Flying Circus dan dibuat oleh Guy Van Rossum. Kemudian kesempatan penyebaran Python ke seluruh dunia adalah hasil dari kerja berkesinambungan ribuan programmer, penguji, pengguna, atau banyak dari mereka bukan spedisi IT dan penggemar. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihannya itu mudah dipelajari dan untuk mengajar, kemudian mudah untuk dimengerti dan digunakan, mudah untuk diperoleh, diinstal, dan open source, mendukung multi-platform dan multi-sistem, memungkinkan membuat program rumit menjadi mudah dan berorientasi objek. Kekurangannya itu sangat lambat dalam memproses, bukan pilihan yang baik untuk tugas-tugas yang membutuhkan memori besar. Versi Python. Ada Python 2 itu versi lama dari Python, dan Python 3 itu versi terbaru dari Python. Kemudian jenis-jenis Python, itu ada CPython, itu merupakan semua Python datangnya dari PSF yang ditulis dalam bahasa C. Salah satu dia alasannya, Python dapat dengan mudah dipindahkan dan diintegrasi ke semua platform dengan kemampuan untuk mengaplikasi dan menjalankan program bahasa C. CPython juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kelemahan Python yang lambat memproses. Kemudian ada Jython. J itu untuk Java. Digunakan jika kita ingin mengembangkan sistem besar dan kompleks yang ditulis seluruhnya dalam bahasa Java dan ingin menambahkan fleksibilitas Python. Kemudian Jython juga dapat berkomunikasi dengan infrastruktur Java yang ada dengan yang
ada dengan lebih efektif. Kemudian implementasi Python juga sangat saat ini mengikuti standar Python 2. Tidak ada jahitan yang sesuai dengan Python 3 sejauh ini. Kemudian ada PyPy, ini mewakili lingkungan Python yang ditulis dalam bahasa Python-like, atau seperti Python yang bernama RPython, itu Restricted Python. PyPy berguna untuk menguji fitur baru yang mungkin, tapi tidak harus diperkenalkan ke dalam implementasi Python. Baiklah, untuk video modul 2 dan scope 2 akan dilanjutkan di video berikutnya.